mengajukan jalan lingkar itu. Jadi bersama-sama dengan aktivis di sana juga Pak Lurah saya juga. Waktu itu saya belum jadi kepala desa. Nah, akhirnya pada zaman Pak Rohimat ini, alhamdulillah direalisasikan. Hanya saja ada beberapa catatan yang membuat kami kecewa sebenarnya. Awal datang, saudara Bambang memanggil saya atas nama Pak Besta. Saya datang karena Pak Besta pimpinan saya. Pak Lurah buatkan surat permohonan bahwa karena dana yang turun ini kecil, permohonan untuk dibuatkan MOU nanti Pemkab dengan Kodim. Hanya saya buat permohonan kepada Dandim, dibuatkan permohonan itu dengan tanda tangan 3 kepala desa. Ya Kang ya, kita cerugannya saya di jajaran Caga dibuatkan permohonan bahwa kami memohon kepada Dandim untuk mengerjakan itu dimasukkan ke dalam karya bakti TNI. Begitu ceritanya. Jadi akhirnya pada waktu kami buat MOU permohonan itu, itulah menjadi dasar MOU antara Pemkab Kabupaten Subang dengan Kodim 0506 Subang. Pada waktu MOU kami bertiga tidak dikasih tahu Pak, sudah tidak Pak. Pada waktu pengukuran juga kami tidak dikasih tahu. Sebenarnya awalnya itu pandangan, kalau pengen tahu bukan sana keluarnya. Awalnya pas Curug Benteng, ya Jabong. Nah, itu Pak STO awalnya. Kami juga tidak tahu, saya tidak tahu, mungkin Umi tahulah karena Umi berteman dengan saya di WA sampai saya di WA pun mengucapkan kesalahan. Tapi intinya saya terima kasih kepada pihak kabupaten yang mengerjakan keinginan keluarga kami seperti itu. Ada beberapa catatan penting yang paling menyesalkan saya sebagai kepala wilayah di sana adalah sebagai kepala desa di sana, warga bersujud kepada kepala desa ketika keterbukaan publik di sini tidak dipasang papan proyek satu. Itu Pak yang menjadi saya beban moral. Akhirnya pada waktu itu ada salah satu aktivis memasang proyek nyeleneh, kami didatangi oleh orang-orang Kodim. Kami dipersalahkan, jadi saya disalahkan gitu sebagai kepala desa. Ya, yang namanya aspirasi masa saya harus mengamat, ya silakan saja. Jadi yang datang bukan orang PUPR Pak. Jadi yang datang malah orang Kodim yang merasa tersinggung atas pemesanan papan proyek yang nyeleneh tersebut. Sudah, itu beres. Akhirnya kami juga ada kekecewaan, kearifan lokal tidak ada. Artinya tidak mengerjakan orang-orang di wilayah kami. Bang bertugas seolah-olah seperti Pak Besta. Kabin Bina Marga dilewati Bang langsung ke Pak Besta. Yang saya tahu, ini yang saya tahu seperti itu mungkin. Ini perkiraan saya. Ketika saya klarifikasi ke Pak Kabin Bina Marga, Pak Yani, seolah-olah Pak Yani tidak tahu. Jadi sebenarnya hal-hal ini saya ingin pada hari ini tolong di-clearkan. Jadi jangan sampai saya sebagai kepala desa Jalan Caga mempunyai beban moral yang berat Pak. Saya dituding kebagian 20.000 satu. Demi Allah Rasulullah, wallahi tallahi billahi, saya ini kuasa Pak. Tidak sedikit pun saya itu. Terus yang terakhir saya juga ingin sampaikan, ketika saya kaget pagi-pagi ditelepon oleh Babu, nuju di mana? Dan ayi juga nuju di desa. Hayu orang kontrol lingkar sana. Selama ini mau Pak Wabu, mau Pak Bupati, kalau mau kontrol tidak pernah dikasih tahu saya. Jadi sekarang hari pada waktu itu saya ke sana dan di lapangan ternyata memang betul buangan air drainase dari sana tidak ada. Akhirnya pada waktu di lapangan kami ngobrol dengan Pak Wabu, kalau ini dikebawahkan habislah lembur abdi. Berarti ini harus membuat seperti kanal. Kita buat menjadi seperti danau, jadi embung, ya bisa jadi taman wisata. Ini yang akan menjadi bahasan ke depannya. Saya mohon. Pak Wabu bilang nanti saya ngomong ke Pak Besta.
Saya bilang, Pak Wagub sanggup nggak minta tanahnya itu? Gimana ya? Saya sanggup, besok pun kita ganti. Loh ini tanah PDP. Saya bilang, saya izin Mas ngecek. Jadi bisa saja saya ganti sekarang gitu. Artinya supaya ini kan demi kepentingan umum ya Pak. Apapun yang harus dilakukan, seperti KLB ini kejadian luar biasa gitu, pandemi ini kita lakukan karena saya tahu takutnya ketika sudah hujan tinggi habis nanti pasar kerendam RT habis bumi apinya liar Pak dirinya pasti yakin air sekali lagi terima kasih atas undangannya ya ini akan menjadi titik terang bagi saya sebagai kepala desa bisa menjelaskan ke warga dan ini undangan ini saya cukup bahagia gitu Umi karena selama ini saya berdiam diri tidak banyak ngomong ke warga takut salah. Saya selama ini dicaci dimaki bahwa kepala desa diam itu karena sudah kebagian. Padahal saya diam karena saya bagian dari pemerintahan. Seandainya saya terus, dan saya lain LSM layanan. Kalau saya ngomong terus, loh kamu kepala desa, kok nggak bisa ngikutin aturan dari pemerintahan yang lebih atas? Takutnya seperti itu. Kejadian viral saya kan begitu Pak. Disangkanya saya membangkang, padahal artinya kami mengkritis. Itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.